Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman subscriber YouTube aku, semoga sehat selalu di sana ya. Terima kasih yang telah menikmati video-video aku, semoga bermanfaat ya. Dan aku senang jika teman-teman merasakan manfaat dari video-video aku, karena niatku nggak banyak, aku ingin jadi orang yang lebih bermanfaat aja. Kenapa? Karena memang Rasul pernah bersabda, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat, dan tentu aku pengen menjadi salah satunya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tutorial atau maintenance agar hati kita ini menjadi hati yang tenang. Kenapa? Karena tenang itu diusahakan, tenang itu dicari, tenang itu dikejar. Bahagia beda dengan tenang. Kalau kita bahagia itu cuman sementara, tapi kalau tenang itu adalah berkah. Definisinya juga beda. Kalau ketenangan itu adalah keberkahan, maksudnya adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Tapi kalau kebahagiaan sifatnya cuman sementara. Aku coba contohkan. Teman-teman dapat uang nomplok 50 juta. Karena dapat uangnya sesekali, langsung membahagiakan diri dengan cara pergi jalan-jalan ke luar negeri. Happy toh, happy. Foto-foto, kemudian jalan-jalan, happy sekali. Ketawa, cekikikan, happy. Happy adalah bahagia. Tapi kalau pulang ke tanah air, kita akan risau lagi, akan tidak tenang lagi. Kalau kita pulang ke tanah air, kita akan semakin risau lagi karena kita punya banyak masalah sehingga hati kita nggak tenang. Bahagia cuma sementara, sewaktu pulang nanti menjadi risau lagi kalau hati menjadi tidak tenang. Makanya apa itu ketenangan? Tenang adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita, dan itu tidak bisa diukur dengan uang. Ada orang yang makan makanan biasa tapi dia merasakan keenakannya. Ada orang yang suka makan makanan mewah, tapi udah tidak merasakan lagi nikmatnya. Misalnya karena terlalu sering atau dalam kondisi perut kenyang. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar hati kita menjadi hati yang tenang. Kalau kita sikapi 3 trik ini, insya Allah ke depan kita lebih baik. Yang pertama, cara agar hati tenang adalah kontrol apapun yang masuk ke dalam pikiran. Tidak semua hal harus dimasukkan dalam pikiran. Ingat, otak kita ini kayak komputer. Kalau semuanya masuk, file pentingnya udah nggak tahu mana file penting, mana file yang nggak penting. Semua masuk. Ya, sehingga menjadi berantakan. Kalau udah berantakan, nggak tahu tuh yang mana mau dimasukkan ke tempat sampah, yang mana mau dimasukkan ke hal-hal yang lain, nggak tahu karena berantakan. Maksud aku adalah kontrol pikiran kita agar tidak semua hal masuk ke otak kita. Kata-kata orang, pandangan orang tentang kita, respon orang terhadap kita, kemudian orang-orang yang menyakiti kita, kemudian merasa disindir-sindir oleh orang, itu adalah hal yang tidak usah kita masukkan dalam pikiran kita. Ingat, masukkan yang penting saja dalam pikiran kita, file penting aja sehingga kita lebih tenang. Ingat ya teman-teman, bahwa minimalislah, less is more. Sedikitkan banyak hal. Aku tipe orang yang suka dengan minimalis. Aku punya sedikit barang, sedikit yang difikirkan, sedikit yang aku usahakan tapi tajam. Sedikit aja itu jauh lebih baik. Ya, sedikit punya keinginan itu jauh lebih baik dan membahagiakan. Aku tipe orang yang selalu mengontrol apapun yang masuk ke dalam otak, sehingga otak ini menjadi teratur dan lebih produktif. Misalnya nih, ada orang yang ngomong, "Nel, kamu diceritain loh." Aku selalu bilang, "Oke, jangan cerita apa ceritanya, ceritakan aja masukan buat akunya." Kayaknya nggak ada sih Nel, kayaknya kamu nggak gitu deh. Oh ya udah, clear. Jangan kepengen tahu banyak hal, jangan kepengen tahu banyak hal. Kata orang tentang kita, pikiran orang tentang kita, respon orang terhadap perbuatan baik kita. Karena orang bukan hakim. Innallah ahkamul hakimin. Allah lah hakim yang paling adil. So, nggak perlu khawatir. Dulu orang kalau mau lihat orang, lihat dari teman dekatnya. Kalau sekarang lain. Kalau lihat orang adalah lihat berandanya. Hati-hati dengan mata dan telinga. Mata dan telinga menjadi salah satu sebab informasi masuk ke otak kita.
Hati-hati dengan apa yang kita subscribe, apa yang kita follow, apa yang kita ikuti. Hati-hati sekali. Kenapa? Karena algoritma sosial media itu lebih kenal dengan diri kita, melainkan kita mengenal diri kita sendiri. Hati-hati dengan apa yang sering dilihat. Ini semua informasi masuk. Gosip artis masuk dalam otak. Ya, kemudian ucapan para haters masuk dalam otak, kemudian juga masuk dalam otak. Ngelihat ular beranak 7, tengok ular beranak 1, ada orang kepalingan kesurupan si Jundai, semua dimasukkan dalam otak. Sehingga otak nih isinya berantakan. Mana ada lagi kesempatan buat belajar, mana ada lagi kesempatan untuk menghafal ayat Quran. Sulit kalau udah penuh otaknya dengan hal yang nggak penting. Kata tetangga, masalah RT, masalah RW, julid, Masya Allah. Ya, itu na'udzubillah, hati-hati. Tidak semua hal harus kita masukkan ke dalam otak kita. Saya balik kepada yang tadi, bahwa untuk dulu kalau kita pengen tahu orang, kita lihat dari kawannya. Kalau sekarang tidak, pengen tahu orang, lihat aja berandanya. Apa yang muncul di berandanya, itulah dia. Karena kenapa? Karena gini, coba teman-teman buka Google, lalu teman-teman searching. Ketika teman-teman pengen tas, misalnya tas branded murah, kan gitu ya, tulislah tas branded murah. Lalu kemudian ketika teman-teman tulis tas branded murah itu, lalu kemudian akan muncul tas itu dan teman-teman bilang gini, kata Ustazah Nela, nggak usahlah mubazir. Terus teman-teman tutup handphonenya, nggak usah dilihat lagi. Besoknya buka Instagram, yang muncul adalah tas branded murah. Besoknya buka Facebook, yang muncul adalah tas branded murah. Besoknya buka TikTok, yang muncul adalah iklan-iklan branded murah. Kenapa? Karena dia selalu menyuguhkan apa yang kita cari. Karena mereka, algoritma sosial media akan selalu memaksakan kita untuk selalu melihat apa yang udah kita cari. Hati-hati. Tidak semua orang harus teman-teman subscribe. Tidak semua akun harus teman-teman follow. Hati-hati. Jangan semua masuk cerita hantu, cerita horor, jin beranak. Semua masuk dalam pikiran kita. Jangan, karena kenapa? Karena kita perlu menjadi orang-orang yang cinta diri. Cinta diri adalah cinta kepada otak kita, sehingga kita bisa lebih menjaganya. Tidak semua hal harus kita pikirkan. Itu adalah statement dan quote yang paling penting untuk teman-teman di poin pertama ini. Kalau seandainya ada orang yang zolim, suami yang nyakitin, ya sudahlah. People change, manusia bisa berubah. Bisa jadi sekarang dia zolim, suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Terima dulu takdir kita. Tidak ada orang yang tidak ada masalah dalam dunia ini. Rasulullah saja itu penuh masalah hidupnya. Padahal dari Al-Quran, darinya turun Al-Quran. Kemudian menjadi wasilah turunnya Al-Quran. Darinya turun ribuan hadis. Ya, seorang Rasulullah utusan Allah yang dijamin masuk surga. Ada juga kok masalah. Iya kan? Jadi teman-teman ya, jangan terlalu banyak mikir, kurangi apa yang masuk dalam pikiran. Yang kedua adalah filter apapun yang masuk ke dalam hati kita. Jangan terlalu baper, jangan terlalu banyak bawa perasaan terhadap hal-hal yang terjadi. Jangan cepat tersinggung, jangan cepat marah. Makanya sering aku bilang bahwa baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan baca Quran, hati akan menjadi tenang. So teman-teman semuanya, kalau kita disindir-sindir, udah jangan dengerin. Kita juga nggak perlu dicintai banyak orang, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Ada orang yang tak suka sama kita, fokus dengan orang-orang yang mencintai kita. Jangan terlalu baper dengan manusia, karena orang-orang yang terlalu baper dan mementingkan apa kata orang tentang dia, maka pada saat yang sama dia tidak memikirkan apa kata Allah tentang dia. Yang paling penting adalah bagaimana kita di hadapan Allah, bukan bagaimana kita di hadapan manusia. Kemarin salah satu anak dari seniorku masuk pesantren. Dia pengen kabur dari pesantren karena dia bilang teman-temannya nggak ada yang baik. Teman-temannya nyindir-nyindir dia. Saya sampaikan, di pesantren kamu belajar, bukan mencari teman yang banyak. Rasulullah pun tak punya banyak teman. Fokus dengan 1-2 orang yang menyukaimu dan fokus dengan belajarmu. Buktikan pada dunia, suatu ketika semua orang akan mengaku menjadi temanmu. Sekarang yang jahat
suatu ketika akan bisa mengaku menjadi teman kalau kamu jadi orang yang sukses. Kita pesantren bukan untuk cari banyak-banyak teman, tapi banyak ilmu dan banyak belajar. Hati-hati, teman-teman semuanya yang saya sayangi karena Allah. Hati-hati dengan pikiran, please. Jangan semua dimasukkan ke dalam pikiran kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah hati-hati dengan perasaan. Jangan semua hal difikirkan. Semua hal difikirkan. Ya, semua hal dibawa sedih. Saya dakwah sudah 20 tahun. Offline dan online saya baru banget. Selama saya dakwah, banyak sekali yang curhat kepada saya. Ustazah, saya sedih. Kenapa? Saya dikhianati. Ustazah, saya sedih. Kenapa? Saya digosipkan. Ustazah, saya sedih. Kenapa? Saya dibully. Ustazah, saya sedih. Kenapa? Saya udah baik dengan orang tapi dia tidak menyukai saya. Maka yang difikirkan, masalah yang diceritakan kepada saya, semua adalah tentang manusia. Tidak ada yang menceritakan Allah. Ya Ustazah, saya sedih. Kenapa ibu sedih? Saya tadi malam gak tahajud. Gitu kek, iya kan? Ustazah, saya sedih. Kenapa? Saya sholat subuhnya jam 7. Gitulah. Sehingga apa? Sehingga kita lebih fokus kepada Allah. Ingat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, enggak baik di mata Allah. Ingat teman-teman, dunia ini cuman sementara. Kalau kita ingin dicintai oleh banyak orang, enggak bakal bisa. Karena pada dasarnya yang mencintai itu sedikit, tidak perlu menunjukkan siapa kita. Karena yang menyukai kita nggak perlu itu, dan yang membenci kita tidak akan pernah percaya dengan itu. Kalau ada fitnah, gosip yang masuk dalam pikiran kita, tidak harus diklarifikasi. Rasulullah itu berapa kali difitnah, berapa kali digosipin, tidak pernah Rasul bantah itu semuanya. Hai Abu Thalib, maaf, Abu Lahab, Abu Sofyan, aku bukan tukang sihir, enggak. Rasul abaikan selagi itu hanya merugikan dirinya saja. Tidak semua hal harus diklarifikasi. Ada hal-hal yang cukup dengan didiamkan saja. Ingat, banyak pengganggu dalam dunia ini. Akan ada orang-orang hasad, akan ada orang-orang dendam, dan akan banyak orang-orang yang suka salah paham dengan kita. Jangan terlalu banyak memikirkan. Kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau kita tak salah, kita abaikan. Dan fokus dengan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga hari-hari kita menjadi nyaman, kehidupan kita menjadi tenang. Dan yang paling penting adalah kita lebih produktif ibadah di mata Allah. Kalau perasaannya adalah tentang manusia, orang-orang yang tak senang, perasaannya sibuk dengan gangguan, bagaimana mungkin bisa khusyuk dalam sholat? Bagaimana mungkin kita bisa ngafal arti bacaan sholat? Bagaimana mungkin kita bisa lebih baik di mata Allah? Bagaimana mungkin kita bisa hijrah? Kalau ditinggal teman-teman aja kita stres, nggak bisa. Teman-teman semuanya, itu adalah yang kedua. Ya, jaga pikiran, jaga perasaan. Jaga pikiran, jaga perasaan. Filter, ini harus ada filternya supaya kita lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, yang paling penting juga, klise tapi penting, jaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Makan makanan yang bergizi, minum air yang banyak, tidur yang cukup. Karena fisik yang tidak sehat akan menyebabkan ketidaktenangan. Bagaimana mungkin punya rezeki banyak tapi badan sakit-sakitan? Pakai masker kemana-mana. Aku sudah sangat menjaga kesehatan. Itu pun sakit juga. Itu pun sakit juga. Aku sudah banyak minum air putih. Kalau ke airport, kemudian aku ke luar kota, selalu pakai masker nggak lepas. Ke tempat-tempat umum, aku selalu pakai masker nggak lepas. Sakit juga. Gimana kalau nggak dijaga bahwa tubuh yang sehat, akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Nah, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa sehat itu adalah penting. Dengan sehat bisa ibadah, dengan sehat kita bisa bekerja, dengan bekerja mendatangkan rezeki, dengan rezeki kita bisa beramal. Tapi kalau sumber adalah tubuh yang tak sehat, bagaimana mungkin kita mau taat dalam beribadah? Nah, teman-teman semuanya, ini yang aku maksud dengan kesehatan. Mulai filter apa yang masuk ke dalam tubuh. Makan makanan yang high protein, dan kemudian kurangi makan makanan yang kurangi makan makanan yang berlemak, kurangi karbo, cukup tidur, ada jadwal makan. Jangan makannya random, makan kalau lapar. Siapa bilang makan itu kalau lapar aja? Makan itu adalah kalau sudah masuk waktunya, walaupun belum lapar.
Makan pagi maksimal jam 10, jam 8 pagi. Makan siang jam 11 sampai jam 1 siang. Makan malam maksimal jam 8 malam. Itu udah dijelaskan bahwa makan bukan karena kita lapar, tapi makan adalah karena kita merasakan tubuh yang sehat perlu berterima kasih kepada diri kita. Jangan tidak menjaganya, tidur kurang, ujung-ujungnya kita jadi nggak fokus, beraktivitas oyong. Ada sebuah penelitian bahwa di beberapa negara besar, negara-negara maju, itu masuk sekolahnya jam 9. Supaya apa? Supaya tidurnya lebih cukup. Kalau kita ini masih kurang, masuk ke kantor jam 7, masuk sekolah jam 7, tidur nggak cukup. Sehingga apa? Sehingga tidak produktif. Kalau tidur cukup, kita lebih fokus, kita lebih produktif. Kalau makan bagus, kita lebih sehat dan lebih bugar. Sehat nggak sama dengan bugar. Kalau sehat, ya kita bisa berdiri. Kalau bugar, kita aman, kita enjoy. Maka saya berharap itu adalah amanah Allah. Bahwa hifzul nafs, hifzul jasad, menjaga jasad ini adalah amanah. Bahwa kita jaga supaya hati kita menjadi tenang. Bayangkan, kalau pikiran kita filter, masuk yang penting-penting aja. Kalau hati kita filter, nggak banyak baper. Kalau tubuh kita jaga dengan penjagaan yang teramat baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki ketenangan. Sehat pikiran, sehat jasad, sehat hati. Masya Allah, tentu ini harapan kita. Ingat, masalah nggak ada. Yang jadi problem adalah bagaimana kita mengontrol ketiganya. Sebagai penutup, aku sering makan di satu tempat dan sering bertanya kepada orang berbahasa basi. Makan lontong. Bu, iya, gimana lontongnya? Laku nggak? Alhamdulillah laku Ustazah. Tapi nggak habis. Tapi nggak habis lah. Dah. Tapi nggak habis, laku saja tapi nggak habis. Tertumpuk modal saya. Dah ya. Besoknya saya makan lagi. Saya tanya, gimana Bu? Laku nggak? Alhamdulillah laku saja, habis, tapi banyak yang nanya, coba tadi kalau saya masak banyak, aduh salah juga. Besoknya dia masak banyak, tahu-tahu nggak laku, gimana Bu? Aduh, aku udah masak banyak nggak laku Zah. Akan ada situasi yang salah bagi orang-orang yang tidak tepat. Bahwa sebenarnya yang membuat kita nggak bahagia itu bukan soal laku nggak lakunya, tapi adalah pandangan kita. Coba yuk kita ubah. Gimana Bu? Laku nggak? Alhamdulillah Ustazah nggak habis tapi bisa saya sedekahkan. Sebagian saya makan ada untung lah 50.000 doang. Alhamdulillah. Besok gimana Bu? Laku nggak? Habis Ustazah. Tapi banyak loh orang yang pengen. Mudah-mudahan besok mereka kembali lagi lah. Kalau rezeki nggak akan kemana. Clear. Orang pertama dengan kedua beda. Kenapa mereka beda? Karena cara pandang yang berbeda. Pengen jadi orang pertama yang selalu merengut, atau pengen jadi orang yang kedua yang santai, slow tapi pasti. Terima kasih teman-teman yang telah menemani aku. Yang belum subscribe channel aku, boleh subscribe channel ini. Aku punya akun TikTok dan Instagram. Yang di TikTok paling aktif, teman-teman boleh cari Ustazah DR Nela Luki. Di sana kita berkumpul bersama. Aku buat video setiap hari dan aku live tiap hari di TikToknya aku, yang kemudian aku download dan aku tampilkan di akun YouTube-nya aku. Aku di luar kota dan sebentar lagi akan kembali ke Pekanbaru dan ceramah seperti biasa, menemani teman-teman semuanya di kanal-kanal aku. Silakan nikmati semua kanal-kanal aku, silakan dinikmati semua sosial medianya aku, Instagram, TikTok, dan YouTube, sehingga teman-teman bisa memperoleh manfaatnya. Sehat-sehat selalu di sana. Ini sedikit dari aku. Jaga hati, jaga pikiran, dan jaga jasad, supaya kita lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menemani. Jangan lupa like, subscribe, follow, komen kanal aku ini sehingga videonya up dan membawa manfaat dari kita untuk kita semuanya. Terima kasih Neloki di sini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.